Sastra Jogja, kalau kalau di Jogja itu saya kira kan, artinya perjalanannya tidak ada yang langsung membuat semacam perubahan besar gitu kan, enggak. Menurut saya enggak ada gitu loh. Menurut saya lah ya, saya tidak tahu kalau kalau atau mungkin karena saya tidak tahu gitu. Tapi menurut saya selama mengamati dengan ya tidak dengan cermat tapi mengamati selintas itu ya belum ada atau tidak ada gitu. Selama ini bahwa sebenarnya yang disebut sebagai sastra Jogja itu kan ya boleh dikatakan tidak ada ya. Jadi tidak ada, yang adalah sastra di Jogja, karena hampir di setiap kota besar di Indonesia, termasuk di dalamnya itu di Jogja, kan tumbuh dan berkembang beberapa jenis sastra baik Indonesia maupun daerah ya. Kalau di Jogja memang yang berkembang itu ya sastra Indonesia dan sastra Jawa. Sebenarnya penyebutan soal sastra Indonesia di Jogja itu berangkat dari persoalan dulu kan bahwa yang disebut sebagai sastra itu seolah-olah hanya berkembang di ibu kota gitu ya. Kemudian timbul semacam gerakan-gerakan baru, lalu muncullah sastra-sastra di daerah. Jadi selain di daerah itu berkembang sastra daerah, juga di daerah berkembang sastra Indonesia termasuk di Jogja. Hanya beberapa tahun kemudian ada semacam orang itu ya peneliti lah gitu mencoba untuk mengangkat sastra yang berkembang di daerah. Karena itu tidak hanya di Jogja, sebelumnya itu justru di Jawa Timur yang dipelopori oleh Pak Suripan Sadiutomo dulu sudah sering menyebut bahwa sastra Indonesia di Jawa Timur itu. Kemudian di Medan juga begitu, artinya banyak teman yang berkreasi di daerah kemudian mengangkatnya menjadi sastra, dalam tanda kutip itu ada label lokalnya gitu. Makanya sastra Indonesia di Medan, atau kadang-kadang disebut sebagai sastra Medan, sastra Jogja, lalu sastra Surabaya gitu. Ya kalau kita melihat dari sisi tertentu, katakanlah dari sisi bahasa kan ya tidak mungkin kita menyebutnya kota tertentu. Yang berbahasa Indonesia ya kita sebut sebagai sastra Indonesia. Itu kalau uniknya ya di Jogja ini pengalaman saya sejak awal tahun 80-an gitu ya, dengan teman-teman seniman sastrawan gitu ya. Memang Jogja itu unik gitu. Uniknya karena apa? Jadi ada semacam komunitas tertentu yang bergerak di bidang itu, lalu membangun semacam kehidupan tersendiri, ya kan? Karena itu kan ya Jogja disebut sebagai Kawah Condro di Muko itu tidak salah ya. Dan itu sejarahnya sudah cukup panjang kan. Sejak PSK atau sebelum PSK kan sudah gitu. Jadi sudah. Tapi karena Jogja itu lebih banyak masyarakatnya itu dalam hal tertentu sebagai semacam pengembangan proses. Kalau proses ini ingin lebih baik lagi, lebih ingin menjangkau sesuatu yang lebih luas, meng-Indonesia, mendunia, ya kemudian mereka lebih banyak keluar dari Jogja. Contohnya juga sudah banyak kan, dalam pengertian bahwa Jogja hanya sebagai kota yang dibuat untuk mampir saja.
Jadi mampir, kalau ingin eksis kemudian harus terbang ke tempat lain. Tapi itu tidak berarti Jogja kemudian mandek, tidak, karena memang regenerasi itu berjalan terus. Ya kan, baik dari wilayah Sumatera misalnya, atau bahkan dari Madura itu cukup banyak kan. Jadi penulis-penulis muda, kreator-kreator muda. Itu seolah-olah bisa dikatakan Jogja sebagai satu tempat tertentu yang sebagai tempat mengasah itu. Walaupun mungkin situasinya tidak resmi ya. Karena sebenarnya kan yang secara formal sekolah menulis kan tidak ada. Sekolahnya ya kehidupan itu, masyarakat itu sendiri. Tapi paling tidak jaringan komunikasi dengan teman-teman seniman, penulis akhirnya ya terbentuk sendiri dengan berbagai lapisan. Artinya kan yang kaum intelek di perguruan tinggi juga cukup banyak. Kemudian dari sisi masyarakat menengah ke bawah juga cukup banyak kan. Dan kantong-kantong sastra juga cukup lumayan, sehingga itu menjadi tempat belajar yang cukup untuk untuk membentuk dirinya sebagai salah seorang kreator yang nantinya barangkali akan menghiasi kehidupan kesenian khususnya sastra di Indonesia gitu. Ya kalau soal dinamika, jadi seperti yang tadi saya katakan ya, memang dinamika yang tidak pernah berhenti itu tadi kan. Artinya perjalanan ulang-alik antara kota lain dengan Jogja itu seolah-olah terjadi terus-menerus dari generasi ke generasi. Bahkan kalau kita mencoba untuk menginventarisasi penulis-penulis muda kan, ya sama kan, artinya sama seperti dulu. Jadi silih berganti. Ya memang jadi suasananya terbentuk gitu. Suasana terbentuk itu ada komunitas yang sifatnya umum, kemudian ada komunitas di sekolah, di kampus-kampus, antara dosen dengan mahasiswa, masyarakat umum itu seolah menyatu menjadi satu komunitas tertentu yang itu membangun keberlangsungan dinamika kesastraan di Jogja. Itu saya kira, dan ini akan berjalan terus gitu. Walaupun dari sisi media mungkin akan berganti ya. Kalau dulu itu semacam pertemuan luring itu sangat diperlukan dan itu terus terjadi. Sekarang ini meskipun tidak ketemu kan, bisa ketemu secara daring gitu. Artinya bangunan-bangunan jaringan komunikasi itu akan terus berjalan. Kalau soal karya ya, dari pengalaman beberapa tahun melalui Balai Bahasa Jogja ya, yang sudah bertahun-tahun melakukan pemilihan karya atau buku, kemudian yang terbaik kemudian diberi penghargaan, itu secara umum saya melihatnya bahwa tidak ada sebenarnya yang spektakuler gitu, tapi itu dari sisi karya yang memang diproduksi dan diterbitkan di Jogja. Tetapi kalau karya-karya pengarang yang selama ini pernah berproses kemudian tinggal, entah mereka dari manapun, itu saya kira sangat banyak yang berpengaruh terhadap proses-proses di kota lain. Sebutlah misalnya soal warna lokal misalnya ya. Dulu ketika Korrie Layun Rampan belajar di Jogja kemudian menulis novel upacara misalnya itu ya, itu kan juga hampir-hampir itu kemudian menjadi tren, bahwa kemudian ada semacam
upaya untuk mengangkat lokalitas ke dalam kancah sastra Indonesia. Atau misalnya Gerson Poik melalui Sang Guru misalnya, itu juga betul-betul mengangkat warna lokal kan. Walaupun kalau Gerson kan mungkin tidak pernah di sini ya, tidak pernah di sini. Tapi prosesnya kan sama. Kalau Kori kan memang pernah berproses di Jogja. Demikian juga dengan yang baru-baru. Hanya sayangnya Linus Suryadi yang dulu memiliki ciri khas, ya, kejawaannya sangat kental misalnya, mencoba untuk mengangkat semacam budaya-budaya keraton gitu kan. Hanya sayangnya memang hanya umurnya tidak begitu panjang ya. Lalu yang baru-baru ini kan malah justru bagus-bagus. Artinya Jokpin sendiri sebagai seorang penyair, dia punya kekasan kan, artinya dia berangkat dari Jogja betul, walaupun sampai hari ini masih di Jogja ya, masih di Jogja bertahan gitu ya. Saya kira kalau yang ditulis oleh pengarang yang di Jogja kemudian lebih diakomodasi oleh masyarakat, terutama penerbit yang berada di luar Jogja, ini ya memiliki pengaruh yang besar terhadap sastra Indonesia. Hanya saya katakan kalau yang diterbitkan di Jogja itu memang agak lain gitu. Selama ini saya melihatnya ya biasa, biasa dalam pengertian tidak memiliki semacam apa ya standar mutu yang tinggi. Beda misalnya kalau Umar Khayyam dengan Priyayinya itu, tapi kan itu tidak terbit di Jogja juga, walaupun itu proses ditulis di Jogja, tapi itu kan menjadi karya yang besar dalam konteks penulisan novel tahun sekian itu kan. Itu persoalannya. Kemudian saya menyinggung soal sastra Jawa ya. Sastra Jawa dan Indonesia ini di Jogja menjadi satu kelompok yang saling mengisi gitu. Artinya banyak juga, contohnya almarhum Mas Iman Budi Santoso kan, dia bergerak di dua dunia ya, dunia sastra Indonesia dan dunia sastra Jawa gitu. Bahkan tahun-tahun 80-an, 90-an itu Jogja sering menjadi semacam tempat pertemuan untuk pengarang, tidak hanya Jogja saja, malah dari Jawa Tengah, Jawa Timur ini banyak yang mencoba bergabung dengan Jogja. Contoh tahun 91 kalau nggak salah, itu ada pertemuan pengarang, penerbit, dan pembaca sastra Jawa. Nah, dari situ kemudian muncul banyak penulis, ya tidak hanya di Jogja tapi juga di Jawa Timur. Ya lahirnya majalah Pagagan, kemudian majalah-majalah yang dikelola oleh siapa yang pengarang Jawa Timur itu, saya lupa namanya. Itu juga berangkat dari pertemuan itu, kemudian timbul ide, timbul gagasan bagaimana cara yang dilakukan untuk menghidupkan dan menghidupi sastra Jawa. Dan sampai hari ini saya kira itu juga tidak berhenti, walaupun kiprah besarnya dalam pengertian yang agak besar gitu tidak tampak, tapi karya terus mengalir ya kan. Apalagi sekarang Dinas Kebudayaan dalam kira-kira 5-6 tahun terakhir ini kan betul-betul membuat gerakan baru, misalnya melakukan semacam upaya untuk mendokumentasikan sastra Jawa melalui kegiatan penulisan novel, kemudian esai, ada cerita cekak, ada guritan yang kemudian diantologikan dan diterbitkan. Itu menjadi ruang tersendiri saya kira untuk menghidupkan sastra Jawa di Jogja gitu. Tapi dengan
perkembangan teknologi terkini. Sekarang lokalitas artinya dalam pengertian bahwa karya lokal itu tidak hanya dikonsumsi lokal, tapi juga sangat mungkin dapat dikonsumsi oleh seluruh dunia dengan cara diunggah melalui teknologi informasi internet itu. Yang terjadi belakangan ini sejak teknologi berkembang pesat, kemudian terutama setelah reformasi atau mungkin setelah 2000 lah yang jelas itu kan muncul berbagai istilah, ada sastra cyber, kemudian tapi menurut saya ya istilah-istilah itu juga agak membingungkan juga. Apakah itu bisa digunakan sebagai semacam alat untuk mendefinisikan sastra atau bukan? Ini kan menjadi perdebatan. Cyber itu sebenarnya hanya alatnya atau jenis sastranya itu. Sebenarnya kalau dikembalikan kepada pengertian dasarnya kan ya sastra tulisan gitu ya, tulisan. Walaupun selama ini kita mengenal ada sastra lisan, tapi kan tulisan. Kalau sudah berwujud tulisan kemudian diunggah melalui internet, itu apa disebut sebagai sastra cyber? Kan susah juga untuk mendefinisikan itu kan. Nah, kemudian muncul ada sebutan lagi WCEC. WCC oleh siapa itu namanya? Nah, si Denny itu yang orang banyak mengatakan bahwa itu banyak berkait dengan persoalan politisasi politisasi sastra. Ya saya tidak tahu apakah itu politisasi sastra atau tidak, tapi yang jelas memang si Denny dia kan politikus ya, lebih ke ahli politik atau apa ya, lembaga survei ya. Kami kemudian menulis buku yang berapa itu namanya, 33 sastrawan Indonesia yang berpengaruh atau 33 sastrawan yang berpengaruh di Indonesia. Walaupun kemudian terjadi semacam diskusi, meskipun sekarang sudah adem-adem gitu ya. Ya wajar saja diskusi semacam itu kan muncul karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa dia itu memiliki pengaruh yang cukup kuat kok tidak masuk misalnya. Yang dipersoalkan mengapa 33-nya itu kan. Atau mungkin 100 gitu lebih bagus gitu. Atau kalau memang itu menjadi tonggak, mestinya jangan 33, 1 atau 2 gitu lebih bagus. Kalau 33 ini nanggung. Sastra Jogja, kalau di Jogja itu saya kira kan, artinya perjalanannya tidak ada yang langsung membuat semacam perubahan besar gitu kan, enggak. Menurut saya enggak ada gitu loh. Menurut saya lah ya, saya tidak tahu kalau atau mungkin karena saya tidak tahu gitu, tapi menurut saya selama mengamati dengan ya tidak dengan cermat tapi mengamati selintas itu ya belum ada atau tidak ada gitu. Tapi sekarang ini kan hampir tidak bisa dideteksi mana sih yang sastra Jogja, lebih-lebih semuanya diunggah secara virtual ya kan. Karena begitu naskah itu diunggah, detik pertama itu sudah menjadi milik umum, milik siapa saja, kan gitu, ya kan. Jadi menurut saya tidak ada perubahan yang begitu radikal, meskipun ramai soal radikalisme, tapi di sastra saya kira nggak ada, apalagi yang sastra Jogja. Saya tidak tahu apakah ini
merasa dilakukan oleh penulis-penulis terkini, ya, saya belum bisa mengatakan itu. Perubahan-perubahan. Ya, perubahannya apa ya? Setelah 2000 tuh, ya kebebasan berekspresi memang betul-betul terjadi gitu ya. Jadi kalau dulu Wiji Tukul itu dikejar-kejar kemudian entah kemana, sekarang kan tidak ada kasus-kasus seperti itu. Ya, sekarang menulis apapun, dimanapun, kapanpun, ya ini sah-sah saja. Hanya persoalannya memang ketika terjadi fenomena seperti ini, hampir-hampir kita tidak bisa bicara soal kualitas, soal mutu, nggak bisa. Karena banyak orang yang seolah-olah ya menjadi penulis, ya menjadi editor, ya menjadi penilai, ya menjadi atau juga menjadi penikmat sendiri. Jadi betul-betul ranahnya seolah-olah ya betul-betul sangat subjektif gitu. Kamu, aku gitu kan. Makanya kalau ini bedanya dengan sebelum itu. Kalau sebelum itu kan bahwa yang dinamakan atau dikategorikan sebagai sastra kan paling tidak melewati jaring-jaring tertentu kan. Ada jaring seleksi, ada jaring redaksional, ada jaring penilaian dan seterusnya. Sekarang hampir tidak ada. Kecuali sastra-sastra yang memang diterbitkan menjadi buku, tapi itu pun bisa didebat juga. Buku sekarang juga ditulis sendiri, disunting sendiri, diterbitkan sendiri kan. Tidak ada semacam saringan untuk menentukan target-target kualitas tertentu kan. Tapi memang susahnya di sastra ya itu kan. Artinya apakah perlu gitu menilai? Ini kan menjadi pertanyaan. Apakah perlu sastra itu dinilai? Ini menjadi pertanyaan yang penting gitu. Karena kan ya kalau konsep mengatakan bahwa 1000 tafsir adalah 1000 gagasan, 1000 ide, misalnya itu ya iya juga gitu. Dan ya mungkin penilaian orang tertentu tidak bagus, tapi orang yang lain menilai bagus. Nah, ini sangat sulit bicara soal nilai yang berkaitan dengan keberterimaan.